Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Destriana Rahmadhani, NIM 14191113321. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang pemupukan dan pengapuran yang dilakukan pada dasar kolam sebelum memulai budidaya ikan. Nah, tujuan dari praktikum pemupukan dan pengapuran kali ini yaitu untuk mendapatkan tanah dasar kolam atau tambak yang optimum untuk kegiatan budidaya ikan ataupun udang. Tanah dasar kolam merupakan salah satu faktor yang penting dan utama dalam kegiatan budidaya ikan karena mutu dari dasar tanah kolam sangat menentukan terhadap kualitas air tersebut. Dan yang pasti, tanah dasar kolam tersebut akan mempengaruhi bagaimana kehidupan biota laut yang ada di kolam tersebut. Nah, sebenarnya apa sih fungsi pemupukan dasar kolam ini? Nah, pemupukan dasar kolam ini dalam kegiatan perikanan berfungsi untuk membantu media pemeliharaan seperti kolam tanah untuk menyediakan nutrien secara langsung untuk kesuburan tanah kolam itu sendiri. Begitu juga dengan pengapuran. Pengapuran merupakan salah satu cara yang sederhana untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam budidaya ikan. Salah satu contohnya adalah untuk menetralisir kemasaman. Pengapuran juga dapat berfungsi untuk meningkatkan kesadahan sehingga produktivitas di dalam kolam tersebut menjadi meningkat. Kalsium dan juga magnesium yang terkandung di dalam kapur dapat diabsorpsi oleh biota laut yang ada di kolam tersebut. Kemudian diadsorpsi oleh tanah dan terlarut di dalam air, sehingga diharapkan dari pengapuran ini dapat menumbuhkan pakan alami di dalam kolam, yaitu fitoplankton. Untuk alat dan bahan, yang pertama itu alat yang diperlukan yaitu ember, sekop, dan yang pasti akuarium. Kemudian untuk bahan yang diperlukan yang pertama adalah tanah, kemudian kapur pertanian atau CaCO3, urea, dan TSP. Nah, untuk cara kerja dari pemupukan dan pengapuran kolam ikan itu sendiri diperlukan beberapa tahap. Untuk proses yang pertama yaitu pengeringan kolam. Kenapa? Karena pengeringan kolam ini sangat berfungsi untuk mencegah timbulnya hama penyakit ikan. Nah, untuk cara kerja yang kedua yaitu perbaikan kolam. Karena apa? Karena untuk menghindari adanya kolam yang bocor. Untuk cara kerja yang ketiga yaitu membolak-balikan tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan mencangkul tanah tersebut. Kenapa sih harus dibolak-balik tanahnya? Untuk mempercepat proses dekomposisi dari tanah tersebut. Nah, untuk proses yang keempat yaitu pembuatan saluran untuk keluar masuk air. Nah, pada tahap ini sangat disarankan untuk membuat filter yang mana berguna untuk mencegah adanya dari penyakit hama ikan. Nah, proses yang kelima yaitu proses pengapuran. Namun, sebelum dilakukan proses pengapuran, ada baiknya dilakukan pengecekan pH tanah guna menentukan dosis yang tepat untuk proses pengapuran itu sendiri. Nah, kapur yang digunakan yaitu kapur pertanian, bisa CaCO3, bisa kapur dolomit. Proses yang keenam yaitu proses pemupukan itu sendiri. Nah, proses ini sangat penting karena diharapkan dengan adanya pemupukan ini dapat menumbuhkan pakan alami yang akan berguna untuk biota laut.
Nah, untuk proses yang terakhir yaitu pengisian air di dalam kolam. Sekian video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih.